Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada Bitcoin sendiri ya untuk beberapa hari terakhir ini teman-teman ya, pergerakan daripada si Bitcoin sendiri sih dia cenderung konsolidasi ya, karena pergerakannya itu berada di range harga 51.000 something, 52.000, turun lagi ke 1.000 something ya kan, habis itu naik lagi ke 52.000 ya. Pergerakannya masih di range itu aja gitu teman-teman ya. Mungkin juga sambil menunggu momentum sesuatu gebrakan ya yang bisa membawa apa ya, tingkat kefomoan daripada si Bitcoin itu sendiri. Nah, mengacu pada altcoin ya, kalau kita berbicara tentang altcoin kali ini teman-teman, tentunya di sini juga mayoritas lah ya. Ini ada yang cenderung koreksi, ada yang cenderung masih dalam kondisi yang cukup mantap jiwa juga ya, alias recover. Seperti BNB, XRP ini masih recover, sedangkan Solana ini udah mulai koreksi, Cardano ini masih recover, Avalanche, Dogecoin ini recover ya, terus Chainlink. Nah, jadi ada beberapa altcoin yang persentasenya dia masih mempertahankan kinerja harga positifnya, ada juga yang udah mulai berada di nilai negatif gitu teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit warning ya, ada sedikit himbauan nih buat para komunitas XRP ya. Kita ketahui bersama ya, XRP ini mendapat julukan sentral banknya kripto. Akan tetapi ya, kita walaupun XRP ini julukannya sentral banknya kripto gitu teman-teman ya, cuman kita tetap harus waspada dan hati-hati dengan kinerja ya, karena yang memiliki XRP itu bukan hanya 1-2 orang, melainkan ribuan orang ya, bahkan puluhan ribu orang, ratusan ribu orang gitu teman-teman ya. Yang dimana di sini teman-teman ya, ada sedikit informasi lah yang notabene teman-teman juga harus ketahui. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman ada paus XRP ini membongkar 26 juta token ya saat perpanjangan batas waktu Ripple mendekati. Oke. Jadi Ripple ini kan kemarin sempat gugatan mosi daripada SEC, kan itu memang dimenangkan oleh SEC ya. Sedangkan di sini batas ambang waktu yang diminta oleh Ripple untuk perpanjangan ya kan, untuk mencari data-data yang diminta gitu teman-teman, itu sampai tanggal 20 Februari tepatnya di hari ini teman-teman ya. Jadi XRP token yang didukung Ripple mendapat perhatian penting saat paus memindahkan 26 juta token ke exchange. Nah, kalian tahu sendiri ketika ada perpindahan token ya, 26 juta token ke exchange, harga XRP kontras dengan harga DAM saat ini. Oke. Jadi kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan besar ini akan dijual, tapi untuk saat ini kayaknya belum ya, karena memang harganya belum cenderung mengalami koreksi yang dalam juga gitu teman-teman ya. Jadi di sini mungkin paus ini sedang wait and see juga, dia menunggu nih hasil keputusannya nanti, hasil serah terima datanya nanti akan seperti apa gitu teman-teman ya. Kalau memang itu negatif ya, pendapat daripada hakim dan SEC ya, maka notabene di sini yang perlu kita antisipasi adalah penurunan harga daripada XRP. Cuman di satu sisi lain, ketika hasilnya nanti positif dan cenderung condong ke Ripple, maka di sini berpotensi harga XRP akan naik gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada 3 poin penting ya. Jadi di sini paus XRP itu memindahkan sekitar 26 juta XRP ke Bitstamp. Nah, yang kedua, paus XRP yang disebut tercatat mentransfer jutaan XRP ke cek di tengah konik perpanjangan tenggang waktu Ripple. Poin ketiganya, harga XRP melonjak kontras dengan transfer besar-besaran yang dilakukan paus ke exchange. Nah, dalam peristiwa yang mendebarkan XRP mata uang kripto yang didukung oleh Ripple Labs melahirkan
gelombang spekulatif di pasar kripto yang lebih luas pada hari Selasa 20 Februari menyusul munculnya aktivitas paus yang signifikan di cakrawala kripto. Menariknya, transaksi paus ini yang menampilkan transfer hampir 26 juta token mendapatkan daya tarik tambahan di kalangan penggemar pasar kripto seiring dengan semakin dekatnya tanggal waktu Ripple untuk penemuan terkait solusi dari 12 Februari hingga 20 Februari, teman-teman, tepatnya hari ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada dua kubu ya. Kubu pertama itu dia terjadinya panik selling, bisa jadi seperti itu. Yang kedua ya, dia memanfaatkan momentum ini, teman-teman. Banyak sekali yang berharap, contohnya saya, teman-teman ya. Contohnya saya berharap harga daripada SRP ini mengalami junam terlebih dahulu, teman-teman ya, mengalami hancur-hancuran harga terlebih dahulu. Karena apa? Saya masih optimis nih bahwasanya SRP ini kedepannya juga akan kembali lagi breakout ke ATH-nya, bahkan bisa membuat ATH-nya gitu, teman-teman ya. Makanya saya berspekulasi, saya berharap bahwasanya SRP ini turun dulu, syukur-syukur dia tambah zero. Itu yang saya harapkan, teman-teman. Akan tetapi ketika memang dia nggak bisa ya udah, setidaknya kita udah ada asetnya, kita tinggal hold sampai bull run nanti seperti apa perkembangannya, oke? Jadi kan saya tetap ya di bull run ini tetap akan taking profit, teman-teman ya. Altcoin saya, semua yang saya pegang pasti saya taking profit semua, teman-teman ya. 90,5%-an lah ya, pasti saya taking semua, teman-teman ya. Tapi tetap bukan berarti satu token saya taking profit 100% enggak ya. Satu token ya, ibarat kata nih satu nama aset, misal Cardano ya kan, saya punya 100 Cardano nih contoh saja ya, teman-teman. Saya akan menarik 90 token Cardano, 10 token biar di situ aja gitu, teman-teman. Saya sisakan seperti itu. Karena apa? Setelah bull run pasti kita masuki crypto winter. Disitulah kita untuk melakukan pembelanjaan. Kalau kita nggak memanfaatkan momentum di bull run, ketika winter tiba, kita nggak akan punya amunisi untuk melakukan pembelian di mana harga cenderung lebih murah lagi gitu loh ya. Nah, jadi sementara itu token Ripple diperdagangkan terutama di zona hijau hari ini. Meskipun turun sebentar menurut data CoinMarketCap, hal ini berbeda dengan pembuangan besar-besaran ikan paus ke exchange yang berbasis di kota Luxembourg ya. Dengan peningkatan pasokan, data derivatif untuk token tersebut selanjutnya menandakan tren unik ya, tren naik di pasar, menghasilkan kesimpulan tambahan untuk SRP. Paus SRP terus membuang di tengah US SEC vs Ripple legal cross hire. Nah, jadi teman-teman, di tengah konflik antara Ripple dengan SEC ini banyak sekali paus yang udah mulai menjual ya. Dan yang masih bertahan tentunya ya pemain retail gitu, teman-teman ya, yang tidak terlalu memiliki banyak koin SRP gitu, teman-teman. Mereka tetap bertahan. Contohnya saya ya, saya juga masih bertahan dan malah berharap harganya turun kan, seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman ya, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau kalian nge-hold daripada SRP, nggak usah panik dengan keadaan SRP yang seperti ini. Nggak usah apa ya, nggak usah terlalu dipikirkan nemen-nemen gitu ya kan. Nah, dalam artian ya sebenarnya SRP ini akan bisa sangat-sangat mantap jiwa harganya ketika memang SRP ini udah nggak ada sangkut pautnya dengan SEC gitu loh ya. Jadi selama masih ada sangkut paut daripada SEC di sini, seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya di belakang SEC di belakang Ripple ini, teman-teman ya, yang sedang wait and see dengan hasil keputusan SEC, dengan hasil perkara SEC ya kan, yang notabene apakah akan dimenangkan oleh Ripple atau SEC ya, mereka sedang wait and see. Nah, ketika memang sudah dimenangkan oleh Ripple gitu, semisal teman-teman dimenangkan oleh Ripple, maka entitas besar yang tadinya wait and see ya, mereka siap untuk masuk dengan jumlah yang cukup besar. Tapi kembali lagi, ketika hal ini dimenangkan oleh SEC ya, entitas besar yang di belakang tadi sedang wait and see gitu kan, mereka cenderung
akan memasukkan uang mereka ke dalam kantong mereka. Jadi mereka nggak akan masuk. Jadi ya memang saat ini teman-teman ya, kita lihat saja. Semoga saja antara SEC dengan Ripple ini segera clear, segera selesai. Gitu teman-teman. Kalau saya pribadi ditanya apakah SRP masih ada potensi untuk naik, Bang, saya masih optimis nih SRP bisa naik kembali. Ya karena kita mengacu pada backgroundnya. Dia diciptakan sebagai ranah pembayaran lintas batas, itu yang sangat menarik bagi saya. Ya cuman tetap disclaimer teman-teman ya, semua ini bisa berubah 180 derajat teman-teman ya. Jadi tetap utamakan Dior dan salam cuan.